Baik pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning RDK, kita di segmen kedua. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa narasumber kita yang ketiga juga hadir, yaitu Bapak Rafki Rasid selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kota Batam, dan beliau terhubung bersama kita melalui virtual. Baik, saya akan sapa terlebih dahulu. Halo Pak Rafki. Baik Pak, terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak, tadi 15 menit pertama kita sudah berbincang bersama Pak Samsul dan juga Bang Robi Patria. Tentu Anda menyaksikan perbincangan kami. Pak, sekarang ini seperti yang disampaikan oleh Pak Samsul tadi bahwa pertumbuhan ekonomi mengarah kepada yang positif dibandingkan tahun lalu. Nah, Anda selaku Ketua APindo dan juga pengamat ekonomi, mungkin apa sih Pak tanggapan Anda terkait dengan pertumbuhan ekonomi ini? Ya, terima kasih. Jadi pertama kita harus hati-hati ya melihat data yang ditampilkan oleh BPS. Jadi saya mengibaratkan begini Bu Dewi. Jadi ibarat mobil ini sudah mundur dulu ya, kemudian maju 6,9% ya, 6,9%. Jadi pertumbuhan ekonomi kita di triwulan 2 year on year itu adalah 6,9% untuk Kepri kan. Artinya di situ kita banyak yang euforia bahwasanya ekonomi Kepri sudah tumbuh hampir 7%. Namun harus diingat, ini adalah data year on year. Data year on year artinya jika dibandingkan ketika pertumbuhan ekonomi kita masih minus 5%. 6,08. Kalau kita lihat data Q2Q atau triwulan ke triwulan, artinya kita bandingkan dari triwulan 1 2021 dengan triwulan 2 2021, kita hanya tumbuh 0,01%, kalau nggak salah 0,1% apa 0,01%. Jadi ya, hanya tumbuh sangat sedikit ya. Artinya kita harus hati-hati di sini karena kemungkinan di triwulan 3 nanti pertumbuhan ekonomi kita akan kembali melambat. Jika dibandingkan year on year, maka akan kembali melambat, kemungkinan turun lagi di bawah 5% ya untuk pertumbuhan ekonomi triwulan 2. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah 2 kali kita dikenai PPKM level 4, PPKM darurat pertama ya, kemudian dikenai PPKM level 4 2 kali, kalau tidak salah sekarang masih PPKM level 3. Nah, ini membatasi pergerakan orang, akan membatasi aktivitas ekonomi dan akan membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Jadi harus hati-hati di triwulan ketiga. Jadi kita mungkin perlu kita ingatkan bersama bahwasanya di triwulan 2 ini kita tidak perlu terlalu gembira dengan pertumbuhan yang 6,9% itu, karena itu pembandingnya adalah triwulan 2 2020 yang waktu itu kita minus 5% lebih kalau tidak salah. Ya begitu Bu Dewi. Jadi dalam hal ini kita berharap sebenarnya kepada pemerintah untuk segera merealisasikan belanja yang ada di APBD, segera dibelanjakan ya di triwulan 3 ini supaya mencegah ekonomi melambat ya, karena sudah bisa dipastikan karena adanya PPKM level 4 dan darurat kemarin, maka dari sisi pengeluaran konsumsi rumah tangga itu sudah bisa dipastikan akan melambat ya. Nah, ya, kita berharap dari investasi dan belanja pemerintah tentunya kalau dari sisi pengeluaran. Begitu, Bu Dewi. Konsumsi masyarakat ini Pak? Ya, kalau kita melihat secara total anggaran provinsi Kepri kan sekitar 3,8 sekian triliun gitu. Batam sudah 2,8, kemudian Tanjung Pinang hampir 1 triliun 900 miliar sekian. Kemudian Lingga rata-rata 1,2 Natuna, Anambas, Karimun rata 1,2 1,3. Jadi kalau totali APBD Provinsi Kepri memang 24,3% Provinsi Kepri gitu. Dia tetap menjadi yardstick, menjadi lokomotif untuk pertumbuhan ekonomi dari belanja pemerintah. Nah, memang tadi Mas Patria sudah sampaikan bahwa
belanja kita baru mencapai 42,9%, tapi ini masih tren positif karena beberapa proyek sedang pelelangan. Kemudian beberapa proyek juga sedang kita lakukan refocusing. Kemudian APBD perubahan pun sebentar lagi akan diketuk. Beberapa kegiatan sudah lancar. Realisasi keuangan juga semakin meningkat ya. Nah, memang sedikit pelambatan karena kita harus beberapa kali refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID ini. Sehingga beberapa proyek-proyek yang sifatnya belanja pemerintah di sektor fisik yang harusnya sudah bisa dilelang sempat akhirnya tidak jadi dilelang gitu. Nah, ditarik kembali. Jadi refocusing anggaran ini memang sedikit menyita waktu untuk start kita yang bekerja, yang walaupun di dalam teori itu work from home, tapi rata-rata start terus melakukan pekerjaan yang tidak putus-putus Bu di kantor. Saya lihat malah mereka disarankan kerja di rumah, masih harus kerja di kantor karena mereka kerja di sektor esensial maupun Pak Gub karena tidak banyak keluar daerah karena PPKM ini. Pak Gub dikatakan hampir 1 bulan ini berada dalam daerah, maka beliau banyak sekali memimpin rapat yang tentunya rapat di samping berjual juga rapat secara faktual gitu. Nah, kalau totali belanja APBN di Kepri setelah total itu tak lebih daripada 28 triliun. Nah, 28 triliun ini selama setahun. Kalau kita bandingkan tadi pertumbuhan yang benar tadi Pak Rafki nyatakan memang 0,01% itu dari quarter to quarter Bu, dari semester 1 untuk triwulan 1 ke triwulan 2 gitu. Yang kita bandingkan 6,9% itu adalah year on years. Itu memang wajib ditampilkan. Bahkan 6,9% itu tertinggi sejak 5 tahun terakhir. Dulu pernah 5,2, 5,8, 5,3, 5,7 turun minus 6,68 yang disampaikan oleh Pak Rafki tadi bukan 5 tapi minus 6,68. Jadi kita tarik dari minus 6,68 ke angka positif 6,8 tadi. Tapi kalau yang satu semester selama itu tumbuh cuma 2,69%. Masih rendah dibandingkan dengan nasional yang 3,9%. Tapi masih oke, sudah berada di critical point lah. Kalau ibaratnya ekonomi kita dalam kondisi emergency sudah berada tidak lagi di ruang ICU segitu. Nah, memang benar Pak Rafki ngatakan tadi akan sedikit tergerus, terjadi distorsi ketika 1 bulan lebih hampir 1,5 bulan PPKM yang terjadi. Beberapa sektor kita tahu bahwa ekonomi kita ini adalah yang disebut dengan economic transaction largely based on social interaction. Transaksi ekonomi ini secara mayoritas ditentukan oleh interaksi sosial gitu. Ketika interaksi sosial itu terbatasi dengan PPKM ini, otomatis transaksi ekonomi juga dibatasi. Walaupun kita sudah menggunakan digitalisasi ekonomi, financial technology dan lain-lainnya gitu. Tetap juga yang bisnis tatap muka, bisnis face to face, transaksi secara langsung itu sangat menentukan. Itu sangat menentukan ya Pak ya. Kita lihat saja nanti di triwulan ke-3 semester ke-2 bagaimana dampak antara gas dan rem tadi. Ketika kita mengerem ekonomi, mengegas menekan COVID, memang akhirnya ekonomi terrem. Tapi ketika kita mengegas ekonomi, mohon maaf ya, dengan mengegas pertumbuhan ekonomi, tapi sedikit kemampuan untuk mengerem COVID ini akan membantu. Jadi benar sukses juga sebenarnya pemerintah Bu dari database yang ada. Dulu bor kita ya, bed of rate yang terjadi itu sempat mencapai apa di Tanjung Pinang 81%, 71%. Sekarang rata-rata 43%. Nah, dulunya hampir semua merah. Ya kan ada berapa yang orange, sekarang tinggal merah, tinggal Karimun saja. 1 bulan terakhir ini ketika pelakuan PNBP level 4 itu sempat mencapai satu hari itu 1.100, 700, 600. Sekarang tinggal sekitar 157, tinggal 57 orang gitu yang terkena COVID gitu. Jadi terjadi penurunan. Memang akhirnya penurunan COVID ini terjadi juga di tingkat penurunan transaksi ekonomi. Jadi akhirnya dua-dua ngerem nih, Mas Patria. Dua-dua mengerem COVID, mengerem ekonomi. Nah, sekarang ini pemerintah sudah mulai melonggarkan dari sisi ekonomi dengan harapan ada perbaikan-perbaikan. Oke Pak, saya akan kembali ke Pak Rafki yang terhubung secara virtual. Pak Rafki, halo, Anda masih bergabung bersama kami Pak? Baik Pak, saya ingin tanya, pertumbuhan ekonomi ini apakah relevan dengan konsumsi masyarakat sendiri Pak? Bagaimana menurut Anda Pak? Ya, tentu pertumbuhan ini tadi ada
kita bisa mendekati perhitungan pertumbuhan ekonomi itu dari 2 pendekatan atau 3 pendekatan. Nah, sebagai contoh dari sisi pendapatan, dari sisi sektor-sektor usaha, dan juga dari sektor pengeluaran. Nah, dari sisi pengeluaran. Kalau dari sisi pengeluaran itu 4 variabel. Pertama itu konsumsi masyarakat atau konsumsi rumah tangga, kemudian itu investasi, belanja pemerintah, dan net ekspor. Jadi 4 variabel itu yang menentukan pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Nah, ketika konsumsi rumah tangga tertahan, artinya rumah tangga menahan diri untuk belanja misalkan, akibat PPKM saja misalkan ya, itu akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi melambat, Bu Dewi. Jadi nah kita berharap dari 4 variabel lain, 3 variabel lain selain konsumsi rumah tangga, apa? Investasi. Nah, kita gembira artinya PMTB itu atau pembentukan modal tetap bruto itu masih tumbuh begitu ya. Dari sisi kawan-kawan sektor manufaktur masih menambah mesin ya, masih ada investor baru yang masuk ya, walaupun COVID masih tinggi, kemudian sumber-sumber investasi lainnya. Ini yang membantu ekonomi kita tumbuh di 2021 ini dan keluar dari jurang resesi tahun 2020. Nah, ditambah lagi tadi belanja pemerintah mudah-mudahan bisa digenjot lebih kencang di triwulan 3 dan triwulan 4 ini. Kemudian yang terakhir adalah net ekspor. Nah, kalau net ekspor ini pengurangan daripada ekspor dikurangi dengan impor yang ke Kepri gitu ya. Nah, ini lebih banyak disumbang oleh Batam karena Batam itu adalah FTZ dan juga di Bintan ada FTZ, di Karimun ada FTZ. Jadi mereka memasukkan barang impor, mengolahnya di kawasan FTZ, kemudian mengekspor lagi. Jadi ini berbanding lurus di antara ekspor dengan impor biasanya. Nah, tentu kita berharap dari 2 variabel yang ada, ya, yaitu tadi investasi dan belanja pemerintah. Nah, mana yang bisa dikontrol oleh pemerintah tentu adalah belanja pemerintah sendiri. Jadi mungkin pemerintah bisa memilih proyek-proyek yang bisa mendorong konsumsi rumah tangga misalkan, sehingga muncul yang namanya multiplier effect sebagai contoh. Nah, mendorong masyarakat untuk berbelanja di luar. Jadi mungkin pemerintah bisa membuat himbauan, ini bukan saatnya untuk menabung gitu ya. Jadi tabungan yang ada segera dibelanjakan di masa COVID ini, jangan ditabung lagi karena masyarakat malah berpikir sekarang karena takut COVID ini akan panjang, malah banyak yang nahan belanja, nahan uang gitu ya. Di sini peran pemerintah juga bisa mendorong masyarakat untuk berbelanja di masa-masa COVID ini gitu, Bu Dewi. Jadi konsumsi rumah tangga itu sangat mempengaruhi untuk pertumbuhan ekonomi. Nomor 2 setelah investasi ini unik kalau untuk Kepri, Bu Dewi. Jadi Kepri ini investasinya lebih dominan dibanding rumah tangga. Tapi kalau di pertumbuhan ekonomi nasional itu belanja rumah tangga lebih dominan daripada investasi dari PMTB gitu. Jadi Kepri terbalik dia, PMTB-nya lebih dominan dibanding konsumsi rumah tangga. Tapi imbang-imbang antara 1 dengan 42% saja. Nah, di sini mungkin pemerintah bisa mendorong belanja rumah tangga ini, si rumah tangga untuk belanja dengan memberikan itu tadi ada bantuan-bantuan sosial, bantuan langsung tunai kan namanya, atau bantuan-bantuan lain yang kalau bisa jangan diberikan dalam bentuk barang gitu ya, tapi dalam bentuk uang sehingga bisa dipakai untuk belanja. Nah, ketika dipakai untuk belanja akan mendorong konsumsi rumah tangga untuk naik. Begitu, baik Pak Rafkit, terima kasih. Mungkin saya akan juga bertanya hal yang sama kepada Bang Robi, Bang. Apakah relevan pertumbuhan ekonomi ini dengan tingkat konsumsi masyarakat? Iya, jadi kita lihat Jogja. Jogja itu pertumbuhannya 11%, bayangkan. Tidak pernah rekor Jogja 11%. Kepri kan cuma tertinggi 7% ya di sebelumnya. Jogja itu kenapa dia bisa tumbuh 11%? Karena konsumsi, walaupun Malioboro sebenarnya kawasan pusat bisnis mereka tutup, tapi konsumsi mahasiswa ya, pecel lele, kemudian barang-barang kebutuhan, produk-produk kecantikan itu, mobil itu tetap penjualan, tetap perdagangan itu tetap jalan. Jadi Kepri memang ketergantungan dengan pariwisata itu juga cukup tinggi. Biasanya kita setiap bulan itu 200.000 ya yang masuk ke Kepri. Sekarang kan tinggal di bawah 1.000 orang yang masuk ke Kepri yang dari sisi pariwisatanya. Efeknya apa? Hotel tutup,
sektor-sektor kuliner tidak bergairah, ini yang harus digerakkan oleh pemerintah. Dengan apa? Tadi dengan suntikan APBD. Maka bansos-bansos menarik itu yang gubernur ingin membantu UMKM 20 juta itu per UMKM ya. Kalau ini direalisasikan cepat, maka mereka akan bergerak, akan tumbuh. Tapi harus dipastikan mereka ini betul-betul pihak yang tepat sasaran ya, gitu. Sehingga daya dorong ke UMKM ini bisa menggerakkan multiplier effect terhadap perekonomian Kepulauan Riau, khususnya Batam dan Pulau Bintan lah. Karena ini kan kontribusi yang sangat besar terhadap PDRB kita. Artinya tetap belanja dari APBD pemerintah itu yang harus tetap dijalankan. Memang itu di masa sekarang yang diharapkan pemerintah. Makanya negara berhutang, mengeluarkan pinjaman sampai besar, hampir 900 triliun. Kemudian defisit APBN kita ditambah, dinaikkan. Kenapa? Karena untuk menggerakkan sektor konsumsi tadi. Dan ini persoalan juga ketika Kepri mulai defisit 518 miliar itu di tahun ini. Ini Pak Gubernur dan Pak Samsul agak ruwet juga nih mengatasi defisit. Tentu pasti memangkas kegiatan kan, memangkas proyek. Nah, kita harapkan proyek yang dipangkas itu jangan proyek swakelola. Proyek yang harus diperbanyak adalah proyek yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, membangun parit, merehab sekolah. Ini kan membantu masyarakat untuk yang di PHK untuk bisa bekerja seperti itu. Baik Bang Robi, terima kasih. Kita break sejenak masuk kembali di segmen ketiga. Baik pemirsa, perbincangan masih akan kami lanjutkan di segmen ketiga nanti dan juga masih terhubung dengan Bapak Rafki Rasid secara virtual dari Kota Batam. Pemirsa tetap saksikan Coffee Morning RTK. Kami kembali sesaat lagi.